Para pemirsa Suyanto.id, mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris versi mudah. Artinya versi mudah itu yang mau belajar. Kalau tidak mau belajar ya tetap saja bahasa Inggris itu tidak mudah datang dengan sendirinya. Nah, kita ada pada episode 16 akan mempelajari lebih jauh mengenai kata kerja yang unik yang bisa dipadu dengan kata yang lain sehingga memiliki makna yang lain. Kali ini kita akan belajar go, kemarin belajar do. Nah, narasumbernya adalah Profesor Dr. Suwarsih Madya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Warsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Yanto? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Bu Warsih juga baik. Dan, alhamdulillah baik-baik. Dan Sehat. Amin. Dan ini saatnya kita memberi penjelasan informasi baru kepada para netizen yang sedang mempersiapkan bahasa Inggrisnya untuk belajar ke berbagai mancanegara mungkin Bu. Dan silakan bagaimana pembentukan kata unik yang berdasar go. Gimana Bu? Silakan Bu. Baik. Saya share dulu ya Pak ya. Oke. Sebentar. Ini. Baik, Pak Yanto dan semuanya yang melihat video ini. Nah, sebenarnya kata kerja yang kita bicarakan bukan kata kerja asing yang minggu lalu itu do, sekarang go, yang biasa ditemukan di kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita berbahasa Inggris itu, tapi kalau tahu lebih banyak tentang ini akan lebih luas. Baik. Nah, coba kita share dulu. Ini go, semuanya saya kira dikenalkan dari awal sekali ya, I'm going to gitu ya. Ini coba kita lihat di sini. Biasa written-nya go, kemudian ini ada go atau go. Kalau Pak Yanto American biasanya going gitu. Oh ya. Go gitu loh. Ya lebih gaya dikit lah, go gitu. Ya. Nah, kemudian itu sebagai intransitif, ada phrasal verb banyak sekali. Nanti ya. Nah, nggak bisa lo pasif ya. Kemudian baru meaning sekarang. Meaningnya itu ini beberapa aja. Saya ini kan supaya tidak lupa. Travel biasa ya. Memang dari satu ke tempat lain atau meninggalkan gitu. Kemudian bahkan leading to, become. Nah, jadi memang go kok become ya. Itu nanti kadang-kadang menjadi pertanyaan sendiri. Nah, ada yang frekuensinya sangat tinggi setiap kali melihat itu. Dari kata go, there's a go, some go. Nah, kan go itu as noun juga bisa. Oke. Nah, punctuation-nya ini hanya beberapa aja, Pak, supaya apa namanya? Tapi nanti akan diberikan. Tapi yang jelas banyak ini registernya dimanapun, idiomnya banyak. Nah, coba kita lihat. Meaning waktu ini ada yang ini biasa kita ya. Kemudian itu pindah ke ini menuju ke yang lain, gitu ya. Kemudian go to the cinema very often these days, jadi dari rumah ke cinema. Kemudian ada yang go any faster, nah itu proses ya. Sebenarnya ini meaningnya di sini Pak. Process in the process of moving, jadi itu going about 50 miles an hour, gitu kan gitu ya. Jadi bukan terus pergi kan itu ya, iya kan? Ini kan terus bukan artinya pergi. Jadi kalau ini pergi jadi lucu, ya kan? Proses ini, tapi going. Jadi kita mungkin apa yang kita maksud, aduh, kemana ini? Oh my God. Masih. Sebentar Mbak, masih. Oh saya malah yang hilang. Oh di sini ada. Oh so what should I do? Oh. Ketutup. Kenapa ini? Kok jadi keliru? Tempat saya ada. Tempat saya jadi hilang. Gimana ini? Share lagi. Oh my God. How come? How come ya? Hilang. Mana tadi? Oke. Sorry Pak Yanto. Oke.
Hmm. Jadi yang tadi moving ya, moving itu kemudian ada lah ya Allah. Travel, moving, kemudian ada yang tadi go shopping. Nah, artinya kalau go shopping itu memang pergi untuk melakukan shopping kan gitu ya, Pak. Ya, ya. Jadi itu Go kalau mau shopping. belanja gitu, go shopping. Bisa Jadi nggak go sleeping? oh kalau go sleeping, go to sleep, Pak, biasanya. Bukan go sleeping tapi go to sleep. Ya, tapi Jadi, maksud saya kalau itu unik maksud saya. Nggak ada go enggak, sleeping. tapi enggak wajar. Jadi Wajar. Nggak, ya, jadi nggak, go to ya, sleep oke. gitu. Nah, kalau ini go karena to sleep kan apa ya, beda dengan shopping terus aktif apa? Nah, Hmm. skiing juga aktif gitu ya. Jadi ini go shopping, go fishing juga boleh, skiing apa yang kita lakukan itu ya. Jadi ini. Kemudian ada, nah ini yang mungkin Pak Yanto, kalau dari ini kan go shopping itu memang untuk apa namanya, travel atau pindah dari satu ke tempat yang lain untuk melakukan satu yang lain gitu ya. Nah Ya, sekarang kalau ini kadang-kadang kita kan bingung kunci mau neng dio gitu. Kunci saya itu oke. mana sih tadi itu? Nah itu Ya, bisa we di mana have. sih kunci saya? Nah Oh, ini ekspresinya bagus sekali nih. oh, Where ya, ya, have ya, my ya, keys gone gitu loh. ya, ya. Kemana Oh, aja ini? Nah ya mungkin Pak itu Yanto, saya teringat Bu, di Amerika itu ada iklan Tensuplas, Tensuplas itu loh. Heeh. Lalu terus anak kecil, where my cat go gitu. Kan jadi Lucu. ya ada kemana sih ininya gitu. Jadinya sering bingung tuh loh. Loh Ya, tiba-tiba ya, kemana? Nah, ini ada anu apa namanya? Ada yang enak sekali nih. Where have my keys gone? Oh, kalau ini satu ya mestinya where has my key ya, gone kalau memangnya satu ya. Biasanya kan saomyok gitu ta, ya, satu ya, ya. ini gitu. Where has Nah, my cat ini gone? akan sangat luas ya kalau apa ini untuk speaking gitu. Dan ini sama. Nah, inilah baru beberapa yang itu travel, yang itu travel. Kalau kalau orang bahasa Inggrisnya pas-pasan mungkin, we mau bilang, where have my keys gone? Mungkin where my key disappear. Ya bisa juga. Ya, ya orang sih ini nebak-nebak ya kalau sebagai Ya, belajar bahasa asing ya masih dini kan. Tapi sebaiknya kan oh kalau ada yang lebih tepat itu kan enak kan ya, ini kan. ya, ya. Ya seperti kalau orang lain berbahasa Indonesia itu kan juga masih wagu-wagu gitu ya kita Ya, benarkan. ya, betul. Jadi beda dengan matematik ya, matematik itu 2 kali 2 sama dengan 4 kalau Ya, bahasa itu ya liak-liuk. Jadi ini saya kira mudah-mudahan para mahasiswa bisa melakukan ini. Ini enak sekali dipakai. ya, Jadi yang travel itu bisa contohnya seperti ini. Nah itu baru travel. Sekarang ada yang ini leave ya, yang artinya ya. itu leave. Jadi kalau leave itu memang pergi gitu ya. Nah, Is it is it midnight already? Udah ini ya. I hmm, really must go atau must be going silahkan aja. ya, Salah satu mak Pak ini. Salah ya, satu silahkan. Ingin yang pendek must go hmm, atau must be going gaya dikit lah gitu ya. ya, 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 ya. Ini ada berarti ini memang betul-betul pergi. Kemudian tidak perlu I must leave, tidak itu kan. Kadang-kadang kan ini artinya ini, kemudian Ya. pakai go lebih luas. Kemudian she was feeling well, so she went home early, ya went Oh, home, went home. Tidak perlu went to home, Pak. ya, Ada ya, ya, yang ya. Went pulang home. ke rumah kan itu ya, went Hmm, home. Nah, went home itu dengan come home itu beda. hmm. Kalau Pak Yanto dari suatu tempat mau pulang itu mengatakan I will go home at berapa. Tapi Nah, kalau yang istri di rumah, come when home. will you come home? Nah, Ya. gitu. Jadi ada ininya, ada. Come Jadi itu ke sini ya. ya, ya. Ini kok jadi ini lagi nggak tahu ini kok hilang lagi, Pak, tempat saya itu. Ya ampun, ini siapa sih yang ganggu gini? Wah, payah nih. Apa? Ini malah artificial ini pembelajarannya. Jadi jadi kemana ini kok bisa begitu? Hmm. Sangat terganggu ini. Karena pakai apa jenengan tuh? Hah? Pakai ya Coba sama kayak biasanya. ya Ya. udah. Kelihatannya WA-nya hidup ya itu. Hidup, ya. Coba Betul. matikan. Oh, WA-nya dimatikan aja. Ya, karena Saya mengganggu untuk juga. Klak klik klak klung. oh gitu ya.
Saya untuk ini nanti aja kalau pas keganggu. Ya, oke, Oke. oke. Nah, kemudian ada juga yang sebenarnya kita punya ya dalam bahasa Indonesia itu kalau ini bahasa Jawa ini, wah dia wis lunga, sudah pergi. Pergi di sini kan sebenarnya mati ya, Pak ya. Tapi Ya. secara polite itu sebenarnya sama aja ternyata itu. Ah, Orang Inggris juga mengatakan she went peacefully in her sleep. oh, Itu polite itu sama die gitu. baik. Oh, Jadi she iya kan? Jadi went peacefully in in her her sleep. sleep. Jadi secara sopan itu sebenarnya ini. Nah, Eh, jadi tergantung kita mau mengatakan apa gitu ya. ya Jadi ini sangat romantis ini mengatakannya. Ya, ya. Jadi feeling kan, pakai ya. feeling gitu. She Nah, went peacefully in her sleep. sebenarnya Kalau polite sih. in her rest juga boleh mungkin ya. Eh, kalau itu kan rest in peace gitu ya. Oh, Jadi rest in peace. nggak usah diganti-ganti Pak, ini aja. Ya, ini kan apa Kalau nyoba-nyoba rest in peace, kalau yang itu ya ada RIP. apa lain ya. Jadi go dengan when itu. Nah ini yang leave. Tapi ada arti lain tuh to lead. Hmm. Nah misalnya kalau kita kan jalan itu menuju gitu ya Pak ya. Ya. Menuju mana gitu ternyata this road goes to Birmingham gitu ya. Jadi this road goes to Jakarta. This road goes to Surabaya gitu. Where does the road go? Bisa ya. Betul bisa. Nah, Ini where does this road go gitu ya. Jadi kita tidak menuju terus apa ya kemana aja. Kadang-kadang kan bingung mau menanyakan gimana itu kan pakai go. arahnya, ya, menanyakan arah. Arah itu. Ya. When from the top to the bottom of the wall. Jadi when from jadi leading to gitu. Jadi apa namanya nuansa nuances ya, nuances of Ya. meaning itu sebenarnya pakai perasaan, Pak. Perasaan gitu ya. Jadi Nah, ini. ini yang harus dijelaskan, Bu. Misalnya, ini the bug ya, the bug crack, when from. Nah, ini kurang Huge crack. ya, Ya, oh, huge ini, huge ini. ya huge, ya. Oh, ini jadi apa hurufnya indah ini jadi Sorry. antara B dan H. Ya, betul. Pak Ayanto mesti nggak bisa maaf ini memang terlalu indah ya. Terlalu indah karena konteks tulis saya nggak begitu nggak begitu mahir. Jadi Ya. ini yang perlu dijelaskan kepada pembaca adalah ini tadi kan go. Kenapa ini when? Nah, ini adalah bentukan pasnya dari go kan gitu. Ya, betul. Nah, Jadi senang atau tidak itu perubahan kata kerja itu sebenarnya menjadi tantangan tersendiri, keunikan tersendiri. Ini kata kerja tidak beraturan ya, seperti dan do, ini Bu. did, Ini dan. pertanyaan ini tensesnya itu kan menunjukkan ini. Ini apakah bisa saya bertanya mengatakan sekarang when from? Ayo go from kan artinya. Kalau Ya, kalau ini itu dalam cerita kan bisa tuh Pak, dalam cerita oke. bahwa crack atau bongkan apa namanya merekahnya itu loh, Ya. pecah tembok yang pecah itu Ya. huge gitu ya Ya. dari atas ke bawah ke bagian bawah tembok gitu jadi dari atas tuh sudah retak gitu loh, retaknya huge itu besar, jadi menganga gitu ya. Ya otomatis ya ini karena ini kan sudah terjadi pasti pas ya. Ya, jadi ini, jadi apa namanya terjadinya itu, nah sekarang kan akibatnya Pak, akibatnya menganga, tapi terjadinya itu kan sudah gitu ya, jadi. Ya, oke. Nah ini bagi Jadi orang yang when itu memang yang dan when itu terjadi ya sekali itu aja gitu, jadi ya tidak oke. terulang. Kalau Ya ini terulang bagi yang belum time reference-nya itu belum automatically kan mikir-mikir Bu ini. Jadi sebenarnya tenses itu bukan waktu, Pak, tapi aspek of meaning. Jadi Ya. aspek makna. Karena kalau saya sopan dengan Pak Yanto in English gitu ya, could you please explain gitu kan? Ya. Could you please explain this word gitu? Ya. Nah ini could ini kan past tense, tapi saya pakai untuk membuat ucapan saya lebih sopan. Jadi aspek of meaning. Kalau itu kejadian itu hanya sekali di waktu yang lampau dan itu memang fokus kita untuk mengatakan
itu loh peristiwanya ya, jam berapanya itu mesti pakai yang past tense itu. Ya, ya, oke. Ini, nah melaporkan penelitian itu begitu Pak. Melaporkan penelitian kalau fokus kita adalah memberikan informasi pada pembaca bahwa yang saya lakukan itu interview terus apa ini itu past tense. Past Karena tense. memang sekali ya. Jadi ini, jadi Hmm. seperti itu menjadi budaya berpikir kita kalau kita berbahasa Inggris. Ya, oke. Memang. Kemudian ada arti lain tuh to become. Ya. Nah di sini to become itu ada his father's going senile or senile itu yang ini ya blind, deaf itu silahkan aja yang. Ya. And then it goes wrong, you can call our emergency hotline free of charge. Terus Nah wrong. ini itu Ya. menjadi ini menjadi gitu. Jadi nanti saya berikan beberapa ini yang Ya. lain itu ya, yang ininya. Ini yang kalau ini contoh sehari-hari yang itu tadi. Balik lagi Bu, tadi Bu. Bukan, Untuk ya. dijelaskan Bu, slide. Nah, ini yang her father's going senile ya. Ya, ini Oke, jadi itu saya kira bagus Pak Yanto menanyakan itu. Nah, ini kan is ini. Jadi apa namanya? Yang setelah itu is going itu dalam proses. Jadi ya proses menjadi gitu loh. Jadi itu masih dalam proses menjadi. Kalau orang tua Pak itu kan tidak tiba-tiba buta, tidak tiba-tiba tunarungu ya, tunarungu atau istilahnya. Ya, ya. Tapi proses toh Pak. Kalau kita semakin tua, pendengaran kita itu mulai apa namanya? Mulai terganggu. Nah itu jadi ini ya. Ya. Tapi itu pertanyaan tadi poster VS ini adalah is, bukan position. Oke, baik. Jadi oh itu bagus. Nah ini yang saya kira lebih sensitif Pak Yanto ini karena belajar ya. Jadi as itu bisa is, bisa has. Ya. Nah, bisa itu. Nah, di sini karena ada going, is going. Tapi kalau kita berbicara, saya bicara dengan Pak Yanto, itu bahasa lisan sebaiknya disingkat seperti ini. Oh, gitu ya. Ya, contracted form. Oh. Ini bahasa lisan, saya kira ini ininya ya, ke bahasa lisan. Oke. Jadi is going senile. Jadi itu secara sudah enggak apa ya, mentally itu sudah semakin lemah gitu ya. Lalen mana apa enggak logis gitu ya. Ya. Sebagai tua ini ya, blind atau deaf atau tapi in the process become, jadi menjadi dalam proses. If anything goes wrong, jadi tiba-tiba ini kan itu ya, goes wrong tidak apa namanya cut off wrong ini kan, jadi lama-lama menjadi nggak benar kan itu ya, jadi goes wrong. Ini enak sekali Pak kalau misalnya anything ini goes wrong. Ya, if anything goes wrong, you can call our emergency hotline free of charge. Nah, ini sekarang sangat berguna pada waktu misalnya pas COVID itu Pak. Ya. Emergency hotline free of charge kan gitu. If anything goes wrong with siapa gitu. Jadi ini become. Jadi go itu sangat fleksibel sekali untuk ditemplate ya, dikombinasikan dengan yang lain-lain gitu. Ya, dan iklan di Amerika sering ada iklan apa, the shop going out of business. Itu saya diem itu yang ini. Dan paling enak itu memang belajar dari bahasa-bahasa yang digunakan sehari-hari Pak, dalam iklan, dalam pengumuman, dalam ini. Harus niteni tadi. Kita niteni. Kalau sudah dipakai oleh orang asing dalam authentic text atau teks yang otentik, itu kita tiru aja karena memang itulah yang mereka. Ya. Jadi malah nggak perlu mikir-mikir gitu ya. Nggak ada logik-logikan, ya harus begitu. Jadi betul logikanya nggak tahu. Kesepakatan masalahnya. Jadi ya, jadi ini contoh-contoh lain. Yang ini yang when gone going itu ya itu ya. Anu gampang ya. I go to campus. Tidak usah pakai the Pak ini. Ya. Katanya saat itu diajari Pak Dardiri Pak ya. Kalau pakai the itu you go to the campus but not for the studying. Jadi kalau tidak ada the itu katanya
going to the building is functional gitu. Ya, memang itu dia kuliah gitu loh. Makanya kan ini by car, artinya memang itu biasanya dia pakai mobil. Kalau I go to the campus, ke kampus, tetapi mungkin ngambil kunci, ketinggalan katanya. Beda memang. Jadi kita kalau ingin mengatakan aku gitu kalau ke kampus pakai anu loh, menyetir gitu, mobil, nah itu. Atau by bus gitu. Ya. Ini juga I went to college more around 50 years ago. Jadi ada sudah around, saya kira modern itu ini Miss kemarin ini modern dan garis miringnya hilang. Itu dalam proses ini. Around itu more-nya di drop aja. Ya. Mungkin caranya gimana? Kok hilang meneh? Ya ampun. Aduh. Kok jadi kacau toh, Pak? Yes, nggak apa-apa. Ini nanti nggak usah diedit biar tahu bahwa kita juga punya masalah teknologi. Iya, betul. Ini tadi ini mau bilang modern terus tak kasih ini salah satu saya editnya itu waktu di share begini ini loh, Bu. Ya, jadi ini kemarin itu sebenarnya kan modern dan itu slash gitu ya Pak, tapi terhapus sih di around 50 years ago. Nah, itu kan orang tua ini Pak. Sudah orang tua. Jadi can I have John type this paper? Sorry, but he just went out ya. Baru ini went out pergi. Ya, went out for lunch. Jadi, nah sekarang go to the airport, iya. Kalau ini to the airport. Nah terus kok pakai nah itu tadi. Akhirnya ya memang kombinasi itu yang punya bahasa yang menentukan. Jadi go to the airport kan gitu ya. Jadi ini. Oh, kalau airport lah. Go to airport enggak to go to airport kan kayak ini ya. To go to ini pakai the-nya hilang lagi itu. Go to the airport. Oke, aduh. Tangannya itu sering aneh Pak, sering menggratil. Jadi ada ini contoh-contoh seperti ini kan enak kalau ini Pak. Go home, go back, go shopping yang tadi itu ada go cold ya. Go and find another job. Let the coffee go cold. Ya, go cold. Don't let the coffee go cold. Kalau go hot nggak mungkin. Go hot. Ya, gawe secara grammar bisa, tapi nggak pernah dipakai gitu ya Pak ya. Jadi logiknya nggak bisa. Jadi memang akhirnya itu senang atau tidak aja sebenarnya itu. Kalau Pak Yanto dulu senang itu kan ya untuk gaya-gaya atau gimana, tapi masuk gitu ya. Tapi ini jadi udah. Nah ini yang collocation itu saya ini aja apa namanya saya daftarkan gini, tapi kita bisa membaca gini. Go aja bisa dikombinasi dengan mana? Go abroad, jelas tahu ya Pak ya. Go abroad. Go nama itu orang yang biasa pergi sana. Go downtown, go home, go party, go north, go south. Jadi apa ya? Kalau kita ini go south, ke selatan, ke ini gitu. Go straight on, go left, go right, ke kiri, ke kanan. Kalau kita ke kiri, ke kanan gitu ya. Go shopping nih. Nah ini menunjukkan betapa sebenarnya go itu polanya macam-macam Pak ya. Jadi itu yang sering membuat yang kursus itu nggak naik-naik TOEFL-nya itu gitu. Karena memang yang tahu hanya go gitu ya. Padahal kombinasinya banyak. Nah sering kalau dulu TOEFL itu kan sering di ini preposisi apa itu Pak? Ya preposisi. Jadi mati. Iya, di sini memang akhirnya ada on, ada to yang mana ya? Nah, ini sense, ada semacam rasa ya, rasa bahasa. Kalau go to a trip kan ya, go on a trip. Nah, gitu. Itu kan go on a cruise, go on a safari, atau go on an adventure, ada go on meeting dan gitu ya. Jadi ada ini go to dan sebagainya ini. Jadi kalau dikalimatkan kan banyak sekali ya Pak ya. Tapi ada yang beberapa aja yang kita pilih kalau ini yang mana yang sering dipakai. Ya, supaya tidak ini. Nah, yang ini misalnya go for a run, go for a walk itu kan misalnya in the morning I go for a walk for about 20 minutes kan gitu ya.
ini ya, go Ya. for a walk, go for a jog. Go jogging boleh juga loh Pak. Go Go jogging ya. jogging, go walk, go running. Tapi ini go swimming kan boleh, tapi juga go for a swim. Tergantung moodnya aja yang ini. Go Ya, for ya. a drive, memang hanya apa namanya, hanya itu loh driving yang around tanpa ini gitu ya. Go for ride itu juga gitu. Go for nap dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak sulit. Tinggal bagaimana kita menggunakan itu dengan baik, dengan fungsional, secara fungsional gitu. Nah mungkin pengalaman Pak Yanto kesasar-sasar gimana waktu? Ya, aku nggak memperhatikan begini ini ya kira-kira saja. Dari sedikit, dari Eh, itu terutama untuk wak- cara gitu ya, untuk waktu itu itu. belajar begini terlalu mewah ini. Sebenarnya jangan terlalu ngoyo ya. Jadi ada beberapa itu bisa mempraktekkan. Nah, kalau di Indonesia itu kan kalau yang tidak punya partner untuk praktek kan tidak apa ya, sulit, bukan sulit, kecil kemungkinannya untuk praktek toh Pak. Ya. Sehingga Nah, sebenarnya apa ya, kalau tidak kemauannya kuat, kemudian mencari teman berbicara dari sono, dari misalnya lewat ya, YouTube, lewat apa, saya saya mewajibkan mahasiswa saya bikin group of 10 untuk punya WA yang berbahasa Inggris, Bu, hmm, bercakap-cakap. Lalu saya periksa bagaimana begitu, jalan nggak? mereka. Ya, kadang-kadang ketika belum pandemi itu di-share di kelas, di Hmm. LCD, itu kan lucu-lucu percakapan mereka itu. Heeh. Ya, Nah, lumayan. Ya. oke. Nah, sebenarnya kalau mau Pak itu berapa orang di kelas? Oh, banyak orang, 40-an sampai Waduh, 40. 40 ya. Kalau setiap kali akan pelajaran itu misalnya satu orang 1 menit menyampaikan apa tentang apa yang dilakukan gitu ya. Itu Pak, giliran itu semenit. Berarti kan kalau mau 20 menit 20 orang udah. Hmm. Kan? Terus minggu berikutnya 20 orang yang lagi. Jadi semenit-semenit mempresentasikan apa yang mereka lakukan tuh bagus sebenarnya itu. Ya, ya, ya. Kuncinya kan bahasa itu harus praktek. Memang Jadi itu ya. yang dipraktekkan di salah satu sekolah di Jogja, itu kan ada setiap hari, setiap mau pelajaran 3 menit anak itu bicara, tapi hanya 20 menit 20 orang ya. Dan itu memang seharian ya. Jadi kalau enggak ya semenit-semenit itu pasti itu Ya. dipaksa lah gitu melakukan apa gitu. Jadi ada ini. Nah, sekarang yang lain ini tadi sudah ya. Oh, ini contoh yang ininya ya. Contoh apa namanya? Yang lebih enak gitu ya, lebih ini. Ya, ini the last slide, Bu. Ya, oke. Saya memang betul. Aduh. Nah, ini. We should go abroad for a conference next year. Itu kan itu dosen-dosen mahasiswa mungkin ya, Pak ya. Ini. Ya. Jadi ada kemudian my brother goes fishing on weekends. Ini mudah diinikan ya. Kemudian online ada, oh it's easy, just go online and look up his address. Jadi dikombinasi aja dengan itu. Ya. Crazy, Go this type crazy. of music, many young people are going to go crazy. Ya, ya, ya. Ini sangat populer nih. Some friends of mine go bald at an early age. Budak. Ya, ya. Jadi kalau ini itu deaf, saya kira old people, go deaf, but my father is exceptional, kan gitu, exceptional itu. Jadi ada banyak yang ini, yang go bad, go blind. Jadi sebenarnya kalau mau, misalnya Pak Yanto katakanlah ingin menguasai yang ini 1, 2, 3, 4, 8, dibuat seperti ini, itu lebih ingat kan, Ya, lebih ya. ini. Terus nanti berikutnya lagi, kalau udah hafal ini 8 lagi gitu. Itu akan lebih ini. Ya, Jadi ya, ya. ada teknik tertentu untuk membuat ingat karena gambarnya. Mungkin ini dengan gambar yang lain gitu ya, yang orang atau gimana itu sebagai media. Kalau enggak ya saya dulu pakai gini-ginian ini.
Ya, itu mirip mind map ini. Jadi, Ya, terus ingat ingat yang di atas berapa kata, yang ini kata ya, target kita masing-masing gitu. ya, ya, ya. Akan ini. Nanti kalau berdebat enggak itu yang ada yang kanan kok itu di kanan kok itu gitu. Ya, jadi ada sebenarnya ya kita teknik aja yang itu. Tanpa praktek ya akan lupa lagi, lupa lagi, lupa Saya lagi. kira iya. Jadi practice make perfect. Saya kira Betul, itu betul. yang sudah sunatullah ya. Ini sudah selesai bukan? Ya, Jadi saya kira sedikit dulu aja supaya tidak lupa lah gitu ya. ya, itu jadi stop share dulu. Ini saudara-saudara, ini adalah bagaimana kita memanfaatkan kata dasar yang dikombinasi dengan kata lain dan harus dihafal. Kalau kita hafal menggunakan itu, kalau bicara kelihatan, wah gimana gitu loh. Jadi tidak lugu, tapi seksi, kelihatannya itu. Jadi Tidak ada rasa, istilahnya rasa bahasa. ya centil, centil atau apalah. Dan saudara-saudara, kita akan berpisah. Mohon maaf di sepanjang modul ini tadi ada kesulitan teknis karena ya masalah teknologi, dan minggu depan tidak akan terjadi lagi. Terima kasih Prof. Warsi atas kebersamaannya. Sama-sama Pak Yanto, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.